anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Saya berharap kita tetap baik-baik saja, kita tetap sehat, tetap semangat untuk menjalani hari-hari ini ya. Hari ini sudah tanggal 30 Januari, artinya sebentar lagi kita sudah akan masuki bulan Februari, bulan Valentine, bulan Imlek, dan lain sebagainya. Dan kelas 12 secara khusus sudah persiapan memasuki ujian. Dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sama seperti pujian tadi dibawakan oleh Tatap ya, tentang apa yang tidak pernah dilihat mata dan yang tidak pernah didengar telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan demikian. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini Tuhan menolong kami lagi untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya pujian dan firman ini bisa mengarahkan kami untuk kami sungguh-sungguh menikmati Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dan kami bisa meyakini betul bahwa hari-hari yang kami jalani, bahkan kehidupan kami di bumi ini, ada Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Berkatilah waktu ini ya Tuhan, agar kami bisa menikmati perenungan firman Tuhan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, biasanya ya kalau kita perhatikan ayat yang kita baca tadi, 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah timbul didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu semua disediakan Allah untuk orang yang mengasihinya. Ayat ini selalu menjadi kesukaan banyak orang. Bahkan ayat ini seringkali dijadikan sebagai ayat mas dari orang-orang tertentu. Karena apa? Ketika menghadapi segala hal dalam kehidupan ini, apalagi sekarang kita menghadapi kesulitan pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini, kita lalu berpikir bahwa apa yang tidak pernah didengar, tidak pernah dilihat itu akan Tuhan sediakan bagi kita. Oh, ini ayat bagus sekali. Oh, ayat ini saya suka sekali. Karena apa? Waktu kita takut tertular virus, lalu kita ingat Allah sanggup memberikan imun yang baik bagi kita. Waktu kita misalkan sakit, kita ingat ayat ini bahwa Allah sanggup memberikan kesehatan. Waktu kita kesulitan keuangan dan lain-lain karena pandemi ini, kita juga ingat Allah sanggup mencukupkan segala sesuatunya. Waktu kita kesulitan belajar daring, waktu kita kesulitan dengan internet dan lain sebagainya, kita ingat ayat ini mengatakan Allah sanggup memberikan hikmat dan kepintaran bagi kita. Tetapi pertanyaannya begini, teman-teman. Benarkah ayat ini hanya berbicara tentang semua yang kita butuhkan secara jasmani saja? Bukankah orang yang imunnya baik, kita sudah sering lihat, bahkan kita sendiri sampai sekarang masih baik imunnya, kita tidak tertular oleh virus itu dan lain sebagainya. Bukankah orang sakit disembuhkan? Kita sudah sering dengar itu, sering lihat itu. Bahkan ketika orang bersaksi bahwa ketika dia butuh sesuatu, dia cari kemana-mana nggak ada jalan, tetapi kemudian pada waktunya Tuhan mencukupkan apa yang dibutuhkan. Kita sudah sering kan dengar kesaksian yang demikian. Nah, oleh karena itu kalau kita perhatikan ayat ini sungguh-sungguh teman-teman sekalian, ternyata ayat ini sebenarnya kalau kita baca ayat ini tidak bisa kita dirikan sendiri, tunggal, kita potong ayat sebelum dan sesudahnya, tidak perlu hanya ini saja. Oh, nggak bisa. Ayat ini bukan ayat tunggal, karena ayat ini harus dibaca lengkap keseluruhannya dari 1 Korintus pasal 1, di mana Paulus di pasal 1 itu membicarakan tentang perpecahan jemaat Korintus. Setelah dia melihat dan mengomentari perpecahan ada di jemaat Korintus itulah, baru kemudian di pasal 1 ayat 19 itu, 18, 19 dan seterusnya itu, Paulus berbicara tentang hikmat Allah dan hikmat dunia. Baru kemudian di pasal 2 ini, Paulus kemudian mengutip dari Yesaya 64 ayat 4, bahwa apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga,
Apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran manusia, itulah yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ayat ini ternyata tidak hanya sekedar berbicara mengenai semua berkat jasmani. Benar, teman-teman. Allah selalu memberikan kesehatan bagi kita. Benar, Allah itu hobinya membuat mukjizat. Itu kesukaan Tuhan. Itu kebiasaan Tuhan. Benar sekali bahwa Tuhan pasti akan memberkati semua umatnya. Itu benar sekali. Semuanya itu benar. Tetapi ternyata di dalam ayat ini, sebenarnya yang ingin ditekankan adalah jauh lebih besar dari semua berkat-berkat jasmani itu. Karena ternyata apa yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran kita itu bukan hanya sekedar berkat. Berkat mah biasa. Kita dapat aja biasa, kita dengar orang dapat berkat biasa. Tetapi yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran kita itu yang seperti ini loh. Allah yang Maha Kuasa itu mau menjadi manusia, lahir sebagai bayi yang lemah, hidup sebagai tukang kayu, lalu mati di kayu salib untuk menebus dosa. Itu rasanya di luar dari jangkauan pikiran kita. Terlalu besar itu untuk pikiran kita. Mana mungkin gitu ya, kita kadang berpikir, kok bisa ya Allah yang maha besar itu menjadi bayi yang lemah. Dan bayi itu bukan bayi raja, anak tukang kayu, yang kemudian dia akan mati di kayu salib demi kita, manusia yang berdosa ini. Rasanya kok susah kita pahami. Makanya teman-teman, satu masa saya pernah membaca satu buku ya, Bapak Andar Ismail membayangkan seandainya suatu hari ya, waktu Allah mau menjadi manusia itu, Allah ngobrol sama Gabriel. Dia bilang sama Gabriel, Gabriel tolong persiapkan ya, aku mau turun ke bumi. Pasti yang ada di pikiran Gabriel ya, seandainya Gabriel itu punya kehendak, dia pasti akan bilang apa? Oh oke, saya akan ratakan gunung-gunung. Saya akan persiapkan kerajaan yang besar untuk engkau menjadi manusia. Tapi ternyata Allah bilang, no. Jangan, biarkan saja gunung-gunung tetap ada, semuanya tetap biasa. Dan jangan kerajaan yang dicari itu, saya minta tolong kamu ngomong sama Maria. Dan kalau Yusuf ragu-ragu sama Maria, kamu ngomonglah sama Yusuf. Mungkin Gabriel berpikir, ini siapa Maria ya? Siapa Yusuf ya? Kok bukan raja? Kok bukan penguasa? Dan ketika nanti kasih tahu ya, nama saya di bumi itu harusnya Yesus. Kok Yesus? Kok bukan yang maha agung? Kok bukan yang maha besar? Kok malah Yesus? Saudara-saudara, itu di luar dari pikiran, di luar dari jangkauan pikiran kita. Allah yang maha besar itu mau datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi itulah yang disediakan oleh Tuhan. Oleh karena itu menjadi perenungan bagi kita seperti ini. Allah memberikan kepada manusia kita yang berdosa ini, Yesus. Itu sesuatu yang luar biasa sekali. Kalau Allah memberikan kepada kita berkat-berkat, itu biasa. Kita lihat kok setiap hari, kita rasakan. Apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam pikiran manusia, nggak kepikiran gitu oleh manusia itu berbicara tentang Allah menyediakan semua kebutuhan kita. Bahkan terlebih lagi Allah memberikan dirinya menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita sekalian. Dan itulah makna dari ayat ini. Maka yang menjadi perenungan penting bagi kita hari ini, di pagi hari ini, Allah memberikan kehidupan kita, memberkati kehidupan kita. Iya, betul. Allah akan selalu memberkati kehidupan kita, memberikan kesehatan. Ketika sehat, memberikan kesabaran menjalani proses penyembuhan sampai sembuh. Allah memberkati kita dengan hikmat, kepintaran dan lain sebagainya. Tetapi yang terlebih lagi, yang tidak akan pernah muncul dalam pikiran kita, kok bisa ya begitu, adalah ketika Allah mau, ketika Allah merelakan dirinya turun ke dunia menjadi manusia,
mati di kayu salib untuk kita sekalian, tapi itulah yang Allah sediakan bagi kita. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita bisa memperolehnya? Bagaimana kita bisa memperoleh apa yang tidak pernah kita pikirkan itu, yaitu Yesus Allah yang menjadi manusia ini? Bagaimana kita bisa mendapatkan Yesus dalam hidup kita? Maka ayat ini dilanjutkan dengan kalimat penutup yang bagus sekali. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah, perhatikan kalimat terakhirnya, untuk mereka yang mengasihinya. Kristus diberikan kepada manusia, menebus dosa manusia bagi manusia yang mau benar-benar mengasihinya. Berkat-berkat jasmani pasti akan diberikannya bagi manusia yang mengasihinya. Oleh karena itu, mari teman-teman sekalian, mengakhiri perenungan saya ingin mengajak kita, mari kita belajar mengasihi Allah, mengasihi Yesus dengan sepenuh hati kita, mengasihi Yesus dengan sepenuh kehidupan kita, agar apa yang bahkan kita tidak terpikirkan dalam pikiran kita pun, itu diberikan Allah kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, belajar mengasihi Yesus dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami diajarkan satu hal penting dalam hidup kami, untuk kami belajar mengasihi Engkau, belajar mengasihi Yesus dalam kehidupan kami, sehingga apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah terpikirkan dalam pikiran kami, Allah menjadi manusia itu bisa kami rasakan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi milik Kristus, dosa-dosa kami ditebus oleh Kristus, hidup kami disertai dan diberkati di dalam Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu ini ya Tuhan. Kami mau belajar mengasihi Tuhan, kami mau belajar mencintai Tuhan, dan Tuhan yang akan memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian untuk belajar mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Shalom.